Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Dinda Artiani dengan NIM 2517051099. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas jawaban mengenai pretest UTS pada mata kuliah Agama Hindu. Untuk pertanyaan pertama, yaitu mengenai Brahma Widya. Seorang mahasiswa sains merasa bahwa konsep Tuhan dalam agama sering bertentangan dengan logika ilmiah. Ia mulai meragukan keberadaan Brahman sebagai realitas tertinggi. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menjelaskan konsep Brahman dalam Brahma Widya agar dapat dipahami secara rasional dan tidak bertentangan dengan pendekatan ilmiah? Jawaban saya adalah Brahman bukan sosok personal, melainkan Sat Chit Ananda atau keberadaan, kesadaran, kebahagiaan tak terbatas, yang dapat dipahami secara rasional sebagai realitas tertinggi atau sumber hukum alam, yaitu reta, dan causa prima dari sesuatu, sehingga tak bertentangan dengan sains tetapi berada pada tingkat yang lebih fundamental. Namun, sains tidak dapat membuktikannya secara langsung karena Brahman bersifat metafisik dan melampaui pengamatan empiris, sementara metode ilmiah terbatas pada hal yang dapat diukur dan diuji. Meski begitu, sains masih bisa mengkaji pengalaman spiritual dan dampaknya secara psikologis maupun neurologis. Dengan demikian, sains dan konsep Brahman adalah dua ranah yang berbeda empiris dan metafisik yang tidak bertentangan melainkan saling melengkapi dan memahami realitas. Kemudian pertanyaan nomor 2 yaitu mengenai Catur Purusa Arta. Seorang pengusaha muda sukses secara materi atau arta, tetapi kehidupannya penuh dengan konflik keluarga dan kehilangan arah spiritual. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut berdasarkan konsep catur purusa arta. Bagaimana seharusnya keseimbangan antara dharma, arta, kama, dan moksa diterapkan? Jawabannya adalah pengusaha tersebut sukses secara arta atau materi, namun hidupnya tidak tenang karena mengabaikan dharma atau etika dan moksa yaitu spiritual. Untuk mencapai keseimbangan, ia harus menerapkan dharma, yaitu dengan menjadikan kejujuran dan tanggung jawab keluarga sebagai landasan dalam bertindak. Kemudian kama, yaitu mengalihkan keinginan pada kebahagiaan emosional dan harmoni keluarga. Dan yang terakhir moksa, yaitu mulai membangun ketenangan batin sebagai tujuan akhir agar tidak kehilangan arah. Pertanyaan nomor 3 yaitu mengenai pancayatnya. Di sebuah desa di Bali, generasi muda mulai enggan terlibat dalam upacara yatnya karena dianggap membuang waktu dan biaya. Pertanyaannya, jelaskan makna pancayatnya dan bagaimana Anda meyakinkan generasi muda tentang relevansi yatnya dalam kehidupan modern. Jawabannya, pancayatnya bukan sekedar ritual atau kegiatan yang menghabiskan biaya, melainkan bentuk pengorbanan suci yang tulus ikhlas, sekaligus investasi spiritual dan sosial yang menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hidup antara manusia, Tuhan, sesama leluhur, dan alam. Yatnya mengajarkan nilai empati, rasa syukur, dan tanggung jawab sehingga tetap relevan hingga masa kini. Misalnya melalui budayanya sebagai bentuk menjaga ekosistem dan manusianya untuk mempererat hubungan sosial. Pertanyaan nomor 4 mengenai Awatara dan orang suci. Seorang siswa menganggap kisah Awatara seperti Rama dan Krishna hanyalah mitos tanpa makna nyata dalam kehidupan sekarang. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep Awatara dan peran orang suci sebagai teladan moral dalam konteks kehidupan modern? Jawabannya adalah, kisah Awatara seperti Rama dan Krishna bukan sekedar mitos kuno, melainkan simbol abadi tentang perjuangan kebaikan melawan kejahatan serta pesan bahwa Dharma akan selalu menang.
Dalam konteks kehidupan saat ini, peran awatara dan orang suci sebagai teladan nyata bagi masyarakat dalam bersikap dan mengambil keputusan. Selain itu, eksistensi orang suci juga mengajarkan nilai-nilai esensial yang tetap relevan sepanjang masa, seperti kejujuran, keberanian, dan semangat pengorbanan. Pertanyaan nomor 5 mengenai yoga. Seorang pekerja kantoran mengalami stres berat dan mencoba yoga hanya sebagai olahraga fisik tanpa memahami aspek spiritualnya. Pertanyaannya adalah, analisis praktik yoga tersebut berdasarkan ajaran Hindu, bagaimana integrasi antara aspek fisik, mental, dan spiritual dalam yoga yang benar? Jawabannya, yoga bukan sekedar olahraga fisik, melainkan proses penyatuan yang mencakup 3 aspek utama, yaitu fisik melalui asana untuk menjaga kesehatan tubuh, mental melalui pranayama dan meditasi untuk mengendalikan pikiran, serta spiritual menuju ke penyatuan diri kepada Tuhan atau semedi. Jika hanya fokus pada fisik, praktik yoga menjadi tidak lengkap, seperti pada kasus pekerja kantor yang tetap stres meskipun berolahraga. Ia perlu menyadari bahwa tanpa ketenangan batin, kesehatan fisik tidak akan optimal, sehingga integrasi tubuh, pikiran, dan spiritual menjadi kunci utama dalam yoga yang benar. Pertanyaan nomor 6 mengenai Gayatri Sedana. Seorang remaja rutin melantunkan mantra Gayatri, tetapi tidak memahami maknanya dan hanya melakukannya sebagai rutinitas. Pertanyaannya, jelaskan makna Gayatri Mantra dan bagaimana praktik Gayatri Mantra yang benar dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Jawabannya, Gayatri Mantra pada hakikatnya adalah doa untuk memohon pencerahan dari Tuhan atau Sawitur. Masalah yang sering terjadi adalah mantra ini seringkali hanya dibaca tanpa dipahami maknanya, sehingga terjebak menjadi rutinitas kosong yang kehilangan kekuatan spiritualnya. Agar praktik Gayatri Sedana benar-benar dapat meningkatkan kesadaran, langkah yang harus dilakukan adalah memahami artinya, fokus dan sadar ketika mempraktikkannya, dan menjadikan mantra tersebut sebagai pengingat untuk terus berbuat baik. Yang ketujuh mengenai Pancasrada. Seseorang mengalami krisis kepercayaan setelah mengalami musibah dan mulai meragukan hukum karma dan reinkarnasi. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut dengan konsep Pancasrada, bagaimana Anda menjelaskan kembali keyakinan terhadap karma pala dan punarbawa? Jawabannya adalah, dalam Pancasrada, musibah bukanlah tanda Tuhan tidak adil, melainkan bagian dari hukum sebab akibat atau karma pala yang tidak selalu terlihat secara langsung atau instan. Kehidupan dipahami sebagai proses panjang, tidak hanya dalam satu kelahiran, sehingga keyakinan pada reinkarnasi memberi makna bahwa setiap pengalaman termasuk kegagalan adalah pembelajaran menuju perkembangan yang lebih baik. Karena itu, daripada kehilangan kepercayaan, seseorang diajak untuk melihat hidup dengan lebih luas, menguatkan kesabaran, dan tetap berpegang pada keyakinan bahwa setiap peristiwa memiliki tujuan dan perjalanan spiritualnya. Pertanyaan nomor 8 mengenai catur marga. Dua orang yang memiliki cara berbeda dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, satu melalui pelayanan sosial dan satu lagi melalui meditasi. Pertanyaannya, jelaskan konsep catur marga dan analisis apakah kedua cara tersebut sama-sama benar menurut ajaran Hindu. Jawabannya, dua orang dalam kasus tersebut menempuh jalan yang berbeda, satu melalui pelayanan sosial atau karma yoga, dan yang lainnya melalui meditasi atau raja yoga. Menurut ajaran Hindu, keduanya sama-sama benar karena Tuhan menyediakan berbagai jalan atau marga yang bisa disesuaikan dengan watak seseorang sebagai manusia. Contohnya, apabila mampu menerapkan perilaku baik penuh dengan cinta kasih dan pengabdian, seseorang bisa menempuh jalan bakti marga. Apabila mampu melakukan aksi nyata dengan pelayanan tanpa pamrih, dapat menempuh jalan karma marga. Apabila dengan belajar ilmu pengetahuan dan filsafat dapat menempuh jalan jenana marga, dan menempuh jalan raja marga jika bisa melaksanakan pengendalian diri atau meditasi. Pertanyaan yang ke-9 mengenai kitab suci Hindu.
Seorang siswa hanya mengandalkan media sosial untuk memahami ajaran Hindu tanpa pernah membaca kitab suci seperti Weda atau Bhagavad Gita. Pertanyaannya, jelaskan pentingnya kitab suci dalam agama Hindu dan bagaimana cara menginterpretasikan ajaran kitab suci di era digital. Jawabannya, kitab suci Hindu seperti Weda dan Bhagavad Gita tetap menjadi sumber rujukan utama untuk memahami ajaran secara benar dan utuh, terutama di era digital di mana informasi di media sosial seringkali dangkal, sepihak, dan mudah menyesatkan. Meski media sosial bisa menjadi pintu awal untuk belajar, pemahaman yang lebih mendalam perlu dikembalikan pada teks suci dan kebimbingan yang tepat agar tidak mudah terombang-ambing oleh opini yang belum tentu sesuai dengan ajaran aslinya. Pertanyaan yang terakhir mengenai integrasi nilai Hindu dalam kehidupan. Seorang pelajar cerdas secara akademik tetapi sering berperilaku tidak jujur dan tidak menghormati orang tua. Pertanyaannya, analisis perilaku tersebut dengan mengintegrasikan konsep dharma, yoga, dan strada. Bagaimana seharusnya nilai-nilai Hindu membentuk karakter individu? Jawabannya, pelajar tersebut pintar secara akademik, namun gagal secara karakter karena dharma etika tidak dijalankan, yoga atau pengendalian diri lemah, dan tidak strada atau tidak kuat iman, tidak mendalam. Seharusnya ilmu dan moralitas berjalan selaras. Karakter ideal harus dibangun di atas kejujuran, disiplin, dan rasa hormat, karena kecerdasan tanpa dharma adalah kepintaran yang tidak lengkap. Baik, segitu saja pemaparan mengenai jawaban dari tes UTS mata kuliah agama Hindu. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.